But if it's all just pretend 만약 surprise 하듯 날 놀래키려는 계획 이라면 이런 모든 상황이 설명이 돼 Why don't you trust your Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dengan Ibu Ulfa di Rumah Belajar Ulfa. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada materi sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang objek IPA dan pengamatannya. IPA mempelajari segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang terdiri dari makhluk hidup dan benda tak hidup. Coba kalian perhatikan. Apa bedanya meja belajar dengan pohon? Apakah tumbuhan memiliki kemampuan untuk bernapas, tumbuh dan berkembang, serta berkembang biak? Coba kalian bandingkan ciri-ciri tersebut dengan meja belajar. Ciri benda di lingkungan sekitar. Untuk mempelajari materi ini, coba kalian lihat gambar yang disajikan di bawah ini. Pada gambar, kalian akan temukan gambar tas, ban mobil, bola, burung, helikopter, tumbuhan, dan orangutan. Setelah itu, coba kalian isi tabel berikut. Misalnya untuk ciri-ciri bernafas. Yang pertama, tas. Apakah tas itu bernafas? Tidak. Yang kedua, ban mobil. Apakah ban mobil itu bernafas? Tidak. Yang ketiga, bola. Apakah bola itu bernafas? Tidak. Yang keempat, helikopter. Apakah helikopter itu bernafas? Tidak juga. Yang kelima, tumbuhan. Apakah tumbuhan itu bernafas? Ya. Yang keenam, orangutan. Apakah orangutan itu bernafas? Ya. Dan yang terakhir adalah burung. Apakah burung itu bernafas? Iya. Berikut ini adalah tabel kesimpulan. Dari tabel sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa yang termasuk ke dalam makhluk hidup adalah orangutan, burung, dan tumbuhan. Sedangkan yang termasuk benda tak hidup adalah tas, ban mobil, bola, dan helikopter. Ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup yaitu 1. Bernafas 2. Bergerak 3. Memerlukan makan dan minum 4. Tumbuh dan berkembang 5. Berkembang biak 6. Peka terhadap rangsang 7. Mengeluarkan zat sisa dan 8. Adaptasi. Yang pertama, bernapas. Manusia dan hewan bernapas dengan cara menghirup udara yang mengandung oksigen atau O2 dan mengeluarkan udara dengan kandungan gas karbon dioksida atau CO2. Sedangkan tumbuhan kebalikannya. Tumbuhan itu mengambil CO2
dan mengeluarkan O2 melalui stomata. Ciri yang kedua yaitu bergerak. Manusia memiliki alat gerak berupa tulang, otot, dan sendi. Hewan dapat bergerak berpindah tempat dengan bermacam-macam alat gerak yang dimiliki. Perhatikan di sini ada beberapa contoh, yaitu ada harimau yang bergerak menggunakan kaki, ikan menggunakan siripnya, gurita menggunakan tentakelnya, siput menggunakan perutnya, sedangkan burung dan kupu-kupu menggunakan sayapnya. Selanjutnya yaitu gerak pada tumbuhan. Gerak pada tumbuhan dipengaruhi oleh rangsangan. Contohnya yaitu putri malu dan Venus flytrap yang akan bergerak karena adanya rangsangan sentuhan. Ciri selanjutnya yaitu memerlukan makan dan minum. Makanan dan minuman digunakan oleh tubuh untuk menghasilkan energi atau tenaga. Ciri selanjutnya yaitu tumbuh dan berkembang. Sebagai manusia, kita mengalami tumbuh dan berkembang. Tumbuh yaitu pertambahan ukuran, volume, dan massa tubuh dari kecil menjadi besar. Berkembang yaitu proses menuju kedewasaan kita, bertambahnya pengetahuan kita, sampai berfungsinya organ-organ tertentu yang belum matang. Contoh pada tumbuhan dan hewan. Ciri selanjutnya yaitu berkembang biak. Berkembang biak yaitu kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan. Ciri selanjutnya yaitu peka terhadap rangsang. Iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Ikan memiliki gurat sisi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga memiliki kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak tumbuhan. Rangsangan itu dapat berasal dari sentuhan, cahaya, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Ciri selanjutnya yaitu adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian diri dengan lingkungannya. Adaptasi ada 3 macam, yaitu yang pertama adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Pertama, kita akan membahas adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah adaptasi yang berhubungan dengan bentuk tubuh bagian luar atau penyesuaian bentuk tubuh. Contohnya yaitu paruh dan kaki burung berbeda sesuai makanannya. Selanjutnya yaitu adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi adalah adaptasi yang berhubungan dengan fungsi alat tubuh. Dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku adalah adaptasi yang berhubungan dengan tingkah laku atau kebiasaan makhluk hidup. Cukup sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.